Semoga ular tangganya nggak turun ini. Kita harus lanjutkan karena bicara soal track. Silakan. 4. Waduh. Oke. Iya, silakan. Saya, Bung Harpa. Waduh. Ini ada jebakan ular nggak kan? Nggak ada, masih jauh. Pelan aja kita. Wah, 1. Ya, 1. Naik angka naik. lu. Oh, Oh, naik naik. tangga. Oh. Naik. Ini ya, resmi ya. Iya. Benar ya? Iya, Ini iya ya? Wah, benar-benar. Ya. Ini namanya kita for dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bareng ya, Coach. 4. 1, 2, 3, 4. Naik juga Wah, cepat. naik juga. Enggak lulus salah itu. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Oh, salah. Dikoreksi, oh, Coach. Betul, Coach. Thank you, Coach. Nah, kayak gini harus dikoreksi, Coach. Lu jangan underestimate yang elder people ya. Kita pantau semua. Jadi itulah gunanya kritik ya. Itu gunanya kritik. Tapi nah, kayak gini, Coach. Coach kan bisa menemukan satu persoalan di sini. Ketika harus jalannya angka 4 di angkanya 11, saya maju ke 12. Nah, ketika melangkah, semakin jauh kita melangkah, maka disitulah akan ketemu persoalannya. Ya. Nah, ini it's about time. Ketika John Hartman akan menemukan persoalannya sendiri. Nah, Coach lihat kapan waktunya dia akan menyadari persoalan itu dan persoalan-persoalan apa saja yang akan dia temukan. The real game test itu Piala Asia. Piala Asia. Ya. Dan itu harus minimal sama dengan performa kita sebelumnya. 16 besar ya. Ya, itu minimal segitu. Kalau kita bisa lebih bagus, artinya lebih ada progres di atas kertas kan. Betul. Maka dari itu gue bilang, kita harus samakan karena kualitas pemain kita tier 3-4 Eropa. Iya. Jadi mereka mungkin butuh waktu lebih banyak untuk beradaptasi. Ya, kalau gue mau AFF mau apa, untuk gue itu semua bagian dari proses, semua uji coba sampai di Piala Asia, no excuse lagi. Nggak naruh harapan di Piala AFF. Nggak. Kan pemain lokal semua yang main. Iya, kalau AFF lokal semua. Justru di situ kan tantangan dia ketika kemudian kita melihat bagaimana kemudian dia mengelola dengan sumber daya yang ada. Ya, Ketika betul. orang melihat bahwa seorang Betul. pelatih kalau dengan racikan yang tepat dan bagus, tentu saja kita punya ekspektasi Ya, tinggi. pertanyaan gue sekarang, kapan kita juara AFF? Nggak pernah, bener-bener nggak pernah. 6 kali runner-up ya? Final, ya. Nggak pernah. Jadi, untuk gue sih, Memang AFF ini bukan prioritas kita. enggak. Level kita udah Asia. Kalau level kita Asia, kita harus berpikir levelnya Asia. Maka dari itu, dan ini juga terjadi di futsal ya. Iya. Futsal levelnya udah top Asia. Betul. AFF si Suto turunin pemain yang beda semua, pemain muda. Nah ini dilakukan di sepak bola, which is good, very good. Di situ kita bisa lihat pemain-pemain yang muda bukan hanya Donitri Beckham, Detan pasti akan diberi kesempatan, terus Arkan, Fikri dan lain-lain itu akan diberi kesempatan semua. Di situ kita baru bisa lihat bisa nggak berkembang nggak pemain-pemain ini. Oke. Gitu. Jadi untuk gue sih Piala Asia is the ultimate percobaan yang benar-benar serius tuh di Piala Asia. Gimana Bung Harpas, pendapat nggak bahwa nggak terlalu berharap pada Piala AFF, tapi tentu di momen ketika Anda sebut ya segala sesuatu tidak baik-baik saja, keadaan kita punya ekspektasi untuk meluapkan itu dalam bentuk kemenangan. Ya sebenarnya AFF itu kan memang udah tahun 96 ya, sejak 96 ya. Jadi udah berapa itu? Udah 30 tahun gitu ya. Memang kita nggak pernah juara gitu. Dan nanti John Hartman juga sudah mengatakan akan menggunakan pemain lokal. Artinya apa? Lokal plus Asia Tenggara. Jadi kayak Sandy Walsh nanti Pratama Arhan atau So Asmawi don't kalau expect dipanggil too bisa. much gitu. Nggak Nggak, mau kasih tahu itu. maksud saya tuh artinya memang ini menjadi checkpoint pertama buat John Hartman. Gitu. Kalau dia bisa juara tentu bagus. Saya yakin Coach Yasin juga setuju kalau bisa juara. Cuman kalaupun nggak juara itu bukan kiamat juga. Iya, betul. Nah, cuman gimana cara kita melihat dia memanage tim. Gitu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan kayak contoh oleh Romani. Kita nggak ada yang expect, nggak tahu ya. Yang nggak ada yang expect dia dimainkan sebagai free roll dan ternyata kita lihat passingnya luar biasa. Itu yang dari awal saya harapkan ke pelatih siapapun yang waktu itu dipilih, belum tahu waktu itu kan Desember, dia bisa mengeluarkan kemampuan pemain itu maksimal. Kalau udah maksimal ya udah mau diapain kan gitu. Nah nanti untuk KFF itu nggak gampang juga. Lihat nggak Vietnam bagaimana di Piala Asia U23 luar biasa, nggak berhenti lari 120 menit dan sangat solid. Belum lagi Thailand. Kita lihat kemarin samplingnya di ACL 2. Ratchaburi lawan Persib. Ratchaburi itu peringkat 3 lawan Persib.
susah. By the way, gue nonton match itu jelek. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua ya. Tapi Raja Buri nggak bisa apa-apa. passing-passingnya coach. Enggak, maksudnya passing-passing. Tapi yang kedua itu parkir bis. Iya, karena mereka udah ngantungin itu kan Iya, strategi udah ya. unggul ya. Tapi secara skill individu, Raja Buri tuh maksudnya levelnya tuh Thailand selalu kita nggak pernah bisa underestimate. Gitu. Tapi mereka kan mayoritas pemain luar juga. Nah, Buri. waktu di GBLA itu saya memang ngelihat beberapa yang pemain Thailand. Coach. Iya. Jadi skillnya itu mainnya itu sangat simple. Nah, kalau bicara AFF, sebelum kita jauh, realistisnya itu kita akan sampai di mana? Kalau kita lihat kan kita di grup itu ada Vietnam. Oke, tadi tantangan terberatnya di sana di Singapura, Kamboja, terus antara pemenang Brunei dan Timor Leste. Sejauh mana kita melangkah di bawah Hartman? Kalau saya sih berharap tetap bisa juara dan seharusnya juga bisa juara, tapi tidak gampang. Gitu. Feeling gue target juara Iya. dari PSSI ya. Iya. Feeling gue sih target juara. Soal balik lagi nih, kalau tadi kan kita menjawab apakah kalau nggak juara seperti apa, ya nggak ada masalah. Ya juga. nggak ada masalah. Oke, ini kan betul. pandangan bapak-bapak berdua nih sebagai seorang analis. Apakah mempengaruhi bagaimana wajah atau image beliau dari Gini, supporter-supporter kita? Kalau kita bisa perform di AFF, perform itu memang relatif ya. Bisa juga kita nggak juara tapi mainnya bagus. Kayak kemarin lawan Terus Bulgaria. kalah adu penalti contoh. Contoh, Iya. misalnya, atau Iya, kayak kemarin iya, iya. kena Mister 2 kali. Iya. It's okay. Dan itu sangat penting kalau kita bisa perform tadi ya, mau kita nggak juara tapi mainnya bagus, atau kalau bisa kita juara, modal untuk membangun kembali trust fans. Iya. Kedua, membangun juga trustnya pemain. Oke. Paling nggak dia menatap Piala Asia ada rasa pede lah. Anda mau katakan belum sepenuhnya fans trust sama Ya, Hartman ya? ya wajar lah. Menurut saya wajar. Wajar. Justru itulah kesempatan buat dia membuktikan di atas lapangan. Beckham Putra waktu dipanggil banyak yang mencibir, Iya. banyak yang mengkritik. Begitu dia membuktikan, orang respect. Gitu. Itu hal yang wajar dan itu terjadi semua dengan fans seluruh dunia. Pada saat pemain baru masuk, pelatih baru masuk, ya tunjukkan dulu, buktikan dulu. Kita tetap akan dukung. Maka dari itu tadi gue bilang 2 match pertama ini start yang bagus. Dengan catatan sekali lagi, tapi kasih dia kesempatan, nggak fair lah. Jangan kayak ya Kluivert waktu masuk harus perform. Oke. Harus perform. Nah ini kan enggak. Biar dia bereksperimen dengan pemain lokal di AFF, nanti di Oktober November ada Ada jeda 2 kali lagi. ya. Biar dia bereksperimen dengan pemain-pemain yang ada. Ya nanti kita lihat untuk gue sih Piala Asia. Dan gue harap kita sebagai influencer bisa menjelaskan ke netizen juga bahwa kasih dia waktu lah. Jadi dia bukan tukang sulap. Trust the process. Ya, ini Kalau bicara trust the process ini, Sintayong bangun sampai 5 tahun loh. Cuman 4 tahun dipotong COVID lah. betul 4 tahun Kayak dipotong COVID. waktu karena dulu- nggak ada ukuran dari trust the process ini. Iya. Memang, Arteta lebih lama lagi. Iya, betul. Bicara Arteta bahaya. Iya, betul. Dan cuman timnas kan nggak dikasih duit. Kalau Arteta dikasih 1,2 miliar. Bagaimana Timnas menjelaskan? kita Iya, untuk memberikan waktu sampai Piala Asia. sampai Piala Asia. Ya, sampai Piala Asia dan kita bisa bilang bukan kita aja tapi netizen fans Indonesia bilang ya ini bisa bawa kita ke Piala Dunia atau enggak. Gue rasa patokannya ntar di Piala Asia walaupun hanya patokan di atas kertas masih 3 tahun lagi kan ke Piala Dunia masih cukup jauh lah. Tapi the real test itu di Piala Asia. Nggak lama lagi tuh Piala Asia. Ya cuman 9 7 bulan. September ya? Januari. Ya Januari. Oh, Januari. Drawingnya itu harusnya kan 11 April. Oke. Drawingnya agak sedikit disayangkan sebenarnya kemarin kita nggak bisa menggeser Korea Utara karena di drawing itu Korea Utara masuk pot 3. Kita masuk pot 4. Sebenarnya kalau kita bisa geser Korea Utara di peringkat 118, kita bisa masuk pot 3. Iya. Agak sedikit memudahkan kita untuk lawan yang berat gitu. Oke. Tapi doesn't matter lah. Yang penting ada waktu, ada checkpoint nanti Juni FIFA Matchday, lalu AFF, lalu 2 kali FIFA Matchday kalau nggak salah September, Oktober sama November, baru nanti Piala Asia. Nah dari situlah setelah setahun kita terima raport. Iya. Kira-kira raport Iya. ini seperti apa? Iya, betul, gitu. betul. Satu hal yang mungkin orang abaikan ya, itu lagi ada masalah besar di Belanda. Kasus Passport Gate. Di mana sekarang Justin, Nathan, gue kemarin baca Itu Nathan King di- James iya. disingkirkan. Iya.
Bahkan gue kaget, gue tunggu beritanya kapan berlaku untuk Justin, ternyata udah kemarin. Nanti Nathan pulang ke Indonesia langsung nggak boleh ikut latihan. Itu sebenarnya udah ketika kasus ini mencuat kan ketika Go Ahead Eagles, klubnya Dean James itu menang dari anak Breda. Iya. Nah, entah gimana ada yang mengangkat isu ini, akhirnya jadi panjang. Iya. Kemudian tim Gapens dari FC Emmen langsung klubnya ngambil langkah. Oke. Iya. Istirahatkan dulu. Iya. Itu menjelang FIFA Series. Saya waktu Iya. itu udah bilang, hati-hati, jangan siapkan payung sebelum hujan. Iya. Orang kita ini biasanya coach kalau belum kebakaran dia nggak siap-siap. Anda bicara federasi, Iya. Anda bicara pemerintah juga dalamnya, Betul, kan? karena itu kan bersangkut paut kan. Nah, apakah mungkin diperlukan diberikan bantuan atau apa? Waktu itu kasusnya belum sampai Nathan sama Justin Abner. Sekarang hari ini per hari ini udah nggak boleh latihan mereka. Iya. Dan ini bukan tidak mungkin akan merembet Ini bola kemana-mana. panas ini, Coach. Ini bola Parah, panas. Ini betul. udah merembet ke Suriname, ke Cape Iya, Verde, Cape Verde jadi juga. ini udah masalah nasional di Belanda. Satu-satunya solusi mereka berharap bahwa pemain yang lahir di Belanda, besar di Belanda, yang ganti paspor diberikan keringanan. Keringanan yaitu tidak stuck dengan gaji. Itulah kenapa gue sekarang paham pemain-pemain kita yang main di Liga 1, di Super League kita. Karena di sana sebagai non-EU, mereka klubnya harus bayar 600.000, gajian Minimum. 600.000 setahun minimum. Nggak sanggup. Jadi konsekuensinya Nggak sanggup. ada beberapa. Satu tadi yang Coach Yasin bilang, aturannya direvisi. Revisinya macam-macam. Bisa tadi ada keringanan untuk mereka non-EU yang lahir di Belanda. Iya. Atau mungkin jumlah minimum gajinya untuk non-EU-nya diturunin. Betul. Atau Iya. dihilangkan. Itu bisa aja ya, walaupun kecil bisa. Kedua, ya diperbarui kontraknya. Dia dikontrak sebagai non-EU, kontraknya melonjak. Bisa juga, tapi Nggak mungkin. Atau bukan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Menjadi I pertimbangan. guarantee you nggak mungkin. Oke. Karena klubnya kecil. Nah, ini yang paling mengerikan, Coach. Kalau itu nggak jadi, Iya. dia akan keluar. Betul. Perginya kemana? Iya. Kemanakah dia berlabuh? Apakah Ujung-ujungnya kembali ke sini takutnya ya ke Asia, ke Super League. Itu. Ini contoh lagi, kasus yang sama, itu Martin Pas. Martin Pas datang ke Ajax, diminta izin kerja, Ajax tahu bahwa dia non-EU, dibayar sesuai Aman. dengan gaji, aman. Verdong aman, Dix aman, It says aman, karena memang levelnya level di atas itu. Ini satu nih, Ragnar nih belum aman. Ragnar juga masalah itu. Iya, nanti. makanya. Iya. Ragnar di Belgia. Di Belgia. Dender ya. Dender ya? Tapi ada sedikit untungnya. Sudah selesai musim mereka. Sebenarnya ini blunder dari KNVB. Karena menurut undang-undang di Belanda, kalau lu pindah paspor, secara otomatis paspor Belanda lu nggak berlaku. Nah, ini Jadi- rumit kan. Jadi yang dikritik itu KNVB, kok mereka membiarkan, bahkan mereka tahu, kita ada kerjasama dengan KNVB loh. Mereka tahu bahwa lu ganti paspor, kenapa mereka nggak bertindakan? Iya. Urusan kita adalah, ini pemain mau kemana? Kalau seandainya dari Betul. pihak pemerintah dan KNVB tidak ada keringanan. Karena klub-klub itu nggak bisa bayar. Nggak usah klub kecilnya Willem II atau Fortuna. Go Ahead Eagles yang tahun ini main European League yang ngalahkan Aston Villa. Di mana Dean James itu starter. Every week dia main. Itu pun nggak bisa bayar. Kalau bisa bayar kan tinggal Tambahin. apply izin, bayar gajinya. Nggak dilakukan. Artinya nggak bisa bayar. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Ini masalah mereka, nggak ada. Yang gue takutkan adalah semua pada kesini main di sini. Semoga ada solusinya di sana. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau Pak Erik ngelobi, cuma ngelobi doang. Karena ini udah nasional. Oh, ini jelas kita bicara masalah yang akan dihadapi Herman kan? Iya, Status iya. mereka di mana, Iya. menit bermainnya seperti apa. Ini masih 50-50 lah. Apakah ada solusi tahun enggak kan? Kan kalau kita pesimis nggak ada solusi, ya mau kemana mereka? Keluar Eropa. Karena kalau mereka geser-geser pun ke liga-liga yang levelnya mirip, setahu saya kayak Belgia tuh Sama. gajinya ya sama dan gajinya juga bahkan nggak lebih tinggi gitu. Jadi Kalau lu bicara EU, itu kan memproteksi orang yang berwarga negara EU. Betul. Ya kan? Betul. Tujuannya apa? Kenapa diterapkan 600.000? Agar pemain yang masuk, klubnya pada saat mau bayar lebih bagus daripada pemain yang di EU. Kalau sama, ngapain gue bayar lu? Mending gue ambil pemain EU. Kita akan menjadi hebat kalau tiap minggu kita bersaing dengan yang terhebat.
Ya mungkin saja gini, dengan segala hormat ya dengan liga kita, jawab mungkin penonton bisa jawab mana lebih bagus liga kita sama liga Belanda, udah itu aja Iya, lah. itu aja. Pasti sih. Tapi koefisien liga kita, koefisien ini naik nggak sih koefisien kompetisi kita? Ya naik. Sekarang kita di atas Kamboja. Udah that's it. Iya masih jauh kalau liga Masih kita. Masih jauh lah. Banyak PR, seperti ular tengah ini banyak PR untuk ke atas ini. Gue ditegur sama PSSI bahwa ada influencer yang mengganggu. Ya, berarti sama kan coach? Padahal gue nggak ganggu sama sekali. Gue Iya. tidak ketemu pemain, sama sekali tidak mengganggu, tapi gue dituduh mengganggu. TV atau award itu nggak ada masalah, cuman waktunya aja kurang pas. Iya. Udah intinya itu sih. Gitu. Ini di tengah-tengah. Apakah mengganggu? Kalau menurut saya agak mengganggu juga coach sedikit.